Oke, selamat sore Pak pengacara dari Ibu Sri Sutarti ya, Pak siapa? Hotua dengan Niko Siombing. Nigo. Oke. Ya, Bro, tadi saya kenapa Pak Dadang nggak bisa dihadirkan kembali? Kita tadi sudah ikut sidang per tanggal 31 ya hari ini. Ah, 31 ya? 31. 31 Oktober 2024. Kita sangat sayangkan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadiri Dadang menghadirkan. Misoliopti. Termasuk Menghadirkan Profesor Dadang Dr. Misoliopti. Termasuk Profesor Dr. Rohmin Dahuri yang tadi Termasuk Profesor Dr. Rohmin Dahuri. yang saya dengar tadi bahwa sudah tidak menempati rumah dinasnya lagi, kata Ya, Pamda. benar. Kan ini sebenarnya bisa dibilang jaksa bekerja tidak optimal atau tidak efektif. Tidak Karena profesional. kenapa? Kalau memang dia tidak ada di Wisma DPR RI yang dia sebutkan tadi di persidangan, harusnya dia cari dong. Betul. Cari informasi update-nya, dia di mana. Karena kita tahu dia di Bengkulu kan. Begitu. Yang di Bengkulu itu kan Pak Dadang, kalau yang DPR itu Pak Profesor Dr. Rohmin Dahuri, Iya, Profesor Dr. Rohmin Dahuri juga kalau tidak salah Pak di Cirebon. Lampung kalau tidak salah. Dan Tapi saya kurang pasti tahu. tetapi yang saya dengar beliau kan sekarang juga sudah menjabat sebagai anggota DPR lagi. Iya, anggota DPR RI. Dan sebenarnya tidak mungkin dia tidak bisa hadir. Sebenarnya kalau kita berdasarkan logika kita, menurut kita, asumsi kita gitu, harusnya dia bisa hadir karena dia bertugas kan di DPR RI. Tidak mungkin sebenarnya dia tidak bisa hadir di sini. Cuman pada kenyataannya alasannya terbang ke mana gitu dibilang, sampai tanggal berapa dan segala macam gitu. Intinya jaksa penuntut umum kami duga dinilai gagal membuktikan surat dakwaannya karena dua saksi itu yang fundamental yang memang benar-benar intinya tidak bisa dihadirkan gitu. Padahal kan juga di medsos juga kemarin juga Ibu Sri Sutarti sudah juga mengatakan bahwa khususnya Pak Dadang ini juga istrinya sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Bengkulu ya. Iya benar, kalau menurut informasinya sedang mencalonkan bupati istrinya Pak Dadang Misoliopti. Dan apakah menurut Bro jaksa tidak ada upaya untuk mencari tahu keberadaannya Pak Dadang ini di daerah Bengkulu, sedangkan informasi itu ya mestinya kan beliau juga dapatkan. Nah itu yang kita keberatan tadi di persidangan. Kenapa surat pemanggilan paksa itu tidak dicoba dilayangkan ke Bengkulu, ke tempat dia itu, domisili dia yang sebenarnya. Kenapa tidak demikian gitu? Kok bisa 3 kali 4 kali di Wisma DPR RI? Artinya kan ada retur gitu. Kalau ada retur suratnya dibiarin gitu. Otomatis kan ini mungkin kami duga ada pembiaran atau ya yang penting 3 kali panggil ada bukti di persidangan untuk dia ada alasan untuk tidak datang gitu. Nah ini kan Dugaan. kami menduga ada kesengajaan ya, unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan diduga ya. Diduga ini. Oke. Tidak optimal ini pekerjaan daripada jaksa penuntut umum. Karena kan sudah ada penetapan. Nah. Penetapan untuk memanggil Dadang Misoliopti untuk dipanggil paksa. Kan itu sudah ada kekuatan hukumnya, sudah ada daya paksanya. Pakai polisi atau dan segala macam gitu, aparat keamanan. Kan ini sungguh disayangkan. Di Jakarta Barat, klien kita sudah sempat juga diadili. Kedua orang tersebut juga tidak hadir, Prof Dahuri sama Dadang. Dan di sini terulang lagi, hanya dibacakan BAP. Nah ini sebenarnya kerancuan kita, penegakan hukum ini seperti apa gitu. Penegakan hukum di Indonesia seperti apa? Iya. Ya. Patut dipertanyakan, mungkin netizen sendiri atau masyarakat bisa menilai. Apakah gini Bro, apakah mungkin karena Pak Dadang maupun Profesor Dr. Rohmin Dahuri ini menyangkut satu partai yang besar di Indonesia? Kalau itu mungkin belum terungkap di fakta persidangan, mungkin di selanjutnya akan dijelaskan oleh bukti-bukti yang akan kita munculkan di persidangan. Jadi setelah kita munculkan di persidangan, mungkin boleh kita update terkait hal itu, kan? Terlebih terkait keterangan terdakwa, yang banyak hal yang harus diketahui oleh majelis hakim dan bukti-bukti sudah kita persiapkan, gitu. Nah, balik lagi, tadi kalau nggak salah jaksa meminta dibacakan ya karena ketidakhadiran oleh Pak Dadang, siapa? Dadang Michel, Yopri. Diminta dibacakan. BAP-nya minta dibacakan dan dikatakan di situ bahwa tanda tangan beliau itu dipalsukan, saksi. Diduga dipalsukan. Diduga. Artinya. Diduga dipalsukan itu menurut keterangan BAP yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tapi sayangnya dokumen itu hanya fotokopi dan tidak pernah diforensik. Itu poinnya. Gimana seorang
penyidik, jaksa penuntut umum bisa mem-P21-kan dokumen yang barang buktinya sebenarnya sangat-sangat esensi hanya karena dia bilang itu dipalsukan. Ini tidak disidik lebih dalam lagi, langsung P21 nih klien kita. Harusnya kan ada forensik dulu, dugaan-dugaan dia itu bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lain gitu. Apakah yang Bro maksudkan itu adanya ketidakprofesionalan atau kecerobohan dari penyidik atau jaksa? Itu dugaan kita Duga. ke sana. Karena harus digarisbawahi bahwa Dadang Misel Yofti dan Prof. Dahuri dipanggil dalam tingkat penyidikan atas dasar inisiatif kita menyurati penyidik Polres Jakarta Selatan. Jadi bukan karena inisiatif penyidik, tapi memang karena kita menganggap perlu pada saat kita menerima surat kuasa dari Sri Sutarti, makanya lah kita meminta kepada penyidik untuk memanggil dua orang ini. Karena segala bukti berkaitan dengan dua orang ini. Nah itu, kalau dibilang tidak profesional, ya dari yang saya sebutkan bisa jadi dugaan kita tidak profesional. Gitu. Dugaan Ya. tidak profesional. Ya. Terus tadi mohon maaf, saya tidak terlalu mendengar. Tadi Bro sampai beberapa kali minta izin yang Ya. mulia harinya. Itu tentang apa ya, Bro? Itu tentang bahwa per hari ini karena Dadang hanya dibacakan BAP-nya, makanya hakim ketua mengatakan bahwa per hari ini juga pemeriksaan terdakwa. Itu yang kita keberatan. Kan ini nggak fair. Kita nggak ada persiapan. Kita nggak ada bukti yang cukup atau lengkap yang kita bawa. Kita nggak tahu bahwa Sri Sutarti itu akan diperiksa hari ini. Kan nggak fair. Untungnya saja majelis hakim masih arif dan bijaksana lah menanggapi respon dari Hakim kita. ketuanya masih arif dan bijaksana. Iya, itu dia. Karena seharusnya kan pemanggilan saksi-saksi ini dipanggil paksa seharusnya hadir. Tapi kan tidak hadir, langsung tiba-tiba mau menjadi pembacaan dakwaan gitu. Iya. Pembacaan dakwaan. Apa? Pemeriksaan dakwa. Pemeriksaan Terdakwa. pemeriksaan Itu yang kita keberatan tadi. Sangat-sangat keberatan kalau hari ini terdakwa diperiksa. Karena kita nggak ada persiapan di situ. Yang kita tahu bahwa schedule-nya adalah pemeriksaan Pak Dadang Misel Yofti. Jadi tadi itu pengacara sampai sempat ngotot beberapa kali izin yang mulia karena itu di luar dari schedule ya. Ya, benar. Dari kop kalender lah ya. Agendanya per hari ini. Agendanya per hari ini. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, Bro? Mungkin untuk saksi-saksi yang tidak hadir, Pak Dadang sama Prof. Dahuri, mungkin mereka berdua ini, beliau ini adalah orang-orang yang bisa dibilang terkenal ya, dan mungkin tahu dengan hukum. Nah, ketika dia tidak hadir pada hari ini dan kemarin juga dengan berbagai macam alasan, meskipun itu alasannya memenuhi unsur di pasal khusus untuk Prof. Dahuri, tapi haruslah dihormati persidangan. Kalaupun memang tidak ada panggilan lagi setelah ini, mungkin dengan gentleman Prof. Dahuri dan Dadang Misel bisa datang ke sini, ya kan? Karena supaya terang peristiwa pidananya, dugaan peristiwa pidananya. Jangan ujuk-ujuk klien kita dikriminalisasi, diduga dikriminalisasi, begitu. Jadi harus gentleman lah. Jadi maksud Bro sebagai seorang yang dipilih oleh rakyat di DPR RI Ya. seharusnya bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bisa dijadikan contoh untuk menjunjung tinggi hukum Ya, dan taat hukum. ya benar, Betul? benar itu Itu yang harusnya jadi pelindung masyarakat lah. Itulah Ya. tugas dari DPR yang seharusnya. Jadi maksudnya gini nih, bagaimana mungkin kalau yang menjadi panutannya aja selalu menolak dipanggil oleh pengadilan, bagaimana dengan rakyat sipil gitu? Nah itu dia, mungkin netizen sendiri atau masyarakat luas yang bisa menilai yang begini saja kita udah diperlakukan seperti ini. Apalagi masyarakat biasa yang tidak tahu hukum, yang tidak punya biaya untuk mendapatkan pendampingan hukum dari advokat. Wah itu mungkin lebih sadis lagi mungkin kan gitu. Jadi itu kira-kira. Oke, sekali lagi Bro, untuk Pak Profesor Dr. Rohmin Dahuri dengan Pak Dadang, mereka adalah cerminan atau contoh, silakan. Gimana maksudnya nih? Ya, untuk memberikan contoh untuk taat pada hukum yang tadi seperti Anda katakan. Oke, mungkin untuk pesan dari Prof. Dahuri ya sama Pak Dadang ya. Ya lebih mematuhi aturan lah. Kalau dipanggil ya silakan datang dan pertanggungjawabkan apa yang sudah diterangkan pada saat di penyidikan. Karena negara kita ini negara hukum,
kalau segala sesuatunya peristiwa itu harus seturut dengan norma hukum gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya latar belakang pendidikan yang tinggi, harusnya tahu dengan hal itu. Apalagi Prof. Dahuri adalah anggota DPR RI gitu. Jadi mungkin untuk yang terakhir, kepada majelis hakim juga yang memeriksa perkara ini, kami sangat berharap bahwa setiap persidangan fair lah, balance. Tidak ada hal yang mungkin tiba-tiba terjadi gitu. Harus sesuai dengan hukum acara pidana. Kami sangat berharap kami sangat yakin bahwa majelis hakim pemeriksa perkara dapat fair menangani perkara ini. Apalagi ini juga sudah menjadi berita umum ya, karena di TikTok saya, di VC TikTok saya itu sudah sampai 1,7 juta penonton dan Iya. komenannya ribuan gitu. Ya karena ini menyangkut hal yang besar yang harus dibuktikan di fakta persidangan. Dan itu akan kita buktikan di persidangan nanti berikutnya di hari Senin minggu depan. Senin minggu depan ya. Iya. Ada lagi bro? Ya, cukup. Cukup ya? Iya. Oke, makasih ya bro ya. Oke, siap. Tetap semangat, sukses. Oke, sukses.